Pagi itu, sekitar pukul 8, saya memasuki hutan Bukit 30, tempat yang sudah lama terkenal dengan kisah-kisah misterius di kalangan penduduk sekitar. Sebagai seorang pencari madu liar, saya tidak asing dengan hutan-hutan seperti itu. Meski sering mendengar cerita tentang orang-orang yang hilang atau suara-suara aneh di dalamnya, saya tidak terlalu peduli. Saya berencana untuk mencari madu yang konon banyak tersebar di dalam hutan itu, tanpa niat untuk bermalam. Saya membawa peralatan standar sebuah pisau kecil, peta, dan kompas untuk membantu perjalanan saya. Sejak pertama kali memasuki hutan, suasana memang terasa berbeda. Namun, saya tidak merasa cemas. Saya sudah cukup berpengalaman menjelajahi hutan liar, dan saya yakin bisa kembali sebelum senja. Waktu berlalu, dan pada pukul 12 siang, saya berhenti untuk memeriksa kembali peta dan memastikan bahwa saya masih berada di jalur yang benar. Peta menunjukkan bahwa saya seharus berada tidak jauh dari area yang biasa saya temui madu, tetapi saya tidak menemukan apapun. Semakin dalam saya melangkah, semakin hutan ini terasa asing. Suasana yang semula tenang mulai terasa janggal, seolah hutan itu berusaha menyembunyikan sesuatu. Ketika saya melanjutkan perjalanan, perasaan aneh mulai muncul. Di hutan yang biasanya saya kenal, suara-suara alam seperti gemerisik daun atau kicauan burung selalu mengiringi langkah saya. Namun kali ini, semuanya sepi. Terlalu sepi. Saya berhenti sejenak dan berusaha menenangkan diri, mencoba untuk tidak memperhatikan perasaan tidak nyaman itu. Tentu saja, saya berpikir mungkin hanya kelelahan. Tapi semakin saya melangkah, semakin kuat perasaan seperti ada yang mengawasi saya dari jauh. Pada pukul 3 sore, saya mulai khawatir. Saya sudah berjalan cukup lama, dan meskipun peta menunjukkan bahwa saya masih berada di jalur yang benar, saya tidak merasa semakin dekat dengan tujuan saya. Setiap pohon dan semak yang saya lewati terasa semakin asing. Seolah-olah saya sudah berputar-putar, meskipun saya yakin tidak ada jalan yang terlewatkan. Hujan mulai turun dengan deras, dan saya mencari perlindungan di bawah sebuah pohon besar. Selama saya duduk di sana, mencoba berpikir dengan jernih, keheningan semakin terasa mencekam. Tidak ada suara angin, hanya gemericik hujan yang jatuh ke tanah. Ketegangan itu semakin kuat, dan untuk pertama kalinya sejak saya memasuki hutan, saya merasa benar-benar terisolasi. Setelah beberapa saat, hujan sedikit mereda. Saya memutuskan untuk melanjutkan perjalanan, meski rasa takut dan kebingungan semakin mengganggu. Namun, semakin saya melangkah, semakin saya merasa terperangkap. Setiap jalan yang saya pilih seolah membawa saya ke tempat yang sama jalur-jalur yang saya kenal sebelumnya kini tampak asing. Pohon-pohon yang seharusnya saya kenal justru terlihat berbeda, seakan-akan semuanya berputar dan mengubah bentuknya. Sekitar pukul 5 sore, saya merasa sudah semakin jauh dari jalur keluar. Saya tahu, jika saya tidak segera menemukan jalan keluar, malam akan datang dan saya akan benar-benar kesulitan. Tapi saat itulah saya menyadari bahwa saya sudah sangat tersesat. Saya tidak tahu kemana harus pergi lagi. Kemanapun saya melangkah, hutan ini hanya mengelilingi saya, memerangkap saya lebih dalam. Saya kembali memeriksa peta dan kompas, berharap bisa menemukan petunjuk arah. Namun, kedua alat itu seakan tidak berguna lagi. Peta yang saya bawa terlihat tidak lagi sesuai dengan kenyataan. Kompas pun terus berputar-putar tanpa arah yang jelas. Saya merasa semakin terperangkap dalam dunia yang seakan-akan tidak punya ujung. Pada titik itu, saya tidak hanya tersesat secara fisik, tetapi saya juga mulai merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini, sesuatu yang sengaja menghalangi jalan saya. Waktu terus berjalan, dan malam semakin mendekat. Saya tahu saya tidak boleh terjebak di hutan ini ketika gelap datang. Saya berusaha untuk tetap tenang dan mencari jalan keluar, tetapi saya merasa seperti berputar-putar tanpa arah. Hutan ini, yang sebelumnya saya anggap familiar, kini tampak menjadi sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Saya memutuskan untuk mencoba berjalan lagi, berharap dapat menemukan tanda atau jejak yang menunjukkan arah keluar. Namun, semakin saya melangkah, semakin saya merasa diliputi oleh perasaan bahwa saya semakin jauh dari jalan pulang. Keheningan yang menyelubungi saya semakin berat, seakan saya terperangkap dalam dunia yang tak bisa saya jelaskan. Hutan ini seolah menginginkan saya tetap berada di dalamnya, tidak memberi kesempatan untuk keluar. Saya duduk sebentar, kelelahan, dan menyadari bahwa saya tidak tahu lagi kemana harus pergi. Semua jalan yang saya pilih berakhir pada kebingungannya sendiri. Hutan ini tidak membiarkan saya pergi, dan saya tahu malam akan segera datang. Jam sudah menunjukkan pukul 6 sore, dan saya menyadari bahwa saya tidak mungkin keluar dari hutan ini sebelum malam datang. Waktu telah berlalu dengan cepat,
dan meskipun saya sudah berusaha semampu saya terperangkap di dalam hutan yang seolah mengubah bentuknya setiap kali saya melangkah. Saya harus menghadapinya. Malam akan datang, dan saya tidak punya pilihan selain bertahan. Dengan tangan yang gemetar karena ketakutan dan kelelahan, saya mulai mencari tempat untuk berlindung. Di sekitar saya hanya ada pohon-pohon besar dan semak-semak yang rapat. Saya mencoba mengingat apa yang pernah saya pelajari tentang bertahan hidup di hutan. Dengan sisa tenaga, saya mengumpulkan ranting dan daun-daun kering, berusaha membuat tempat perlindungan sederhana. Saya menyalakan api, meskipun beberapa kali gagal. Angin yang mulai bertiup kencang dan kayu yang basah membuat api sulit menyala, dan hampir setiap kali saya berusaha, api itu pun padam. Namun akhirnya, dengan usaha yang tak kenal menyerah, saya berhasil membuat api kecil yang memberikan sedikit kehangatan. Saat api menyala, saya merasa sedikit tenang, meskipun tubuh saya masih menggigil kedinginan. Saya duduk di samping api, berharap bisa melawan rasa lapar dan rasa takut yang terus mencekam. Hutan di sekitar saya terasa semakin gelap, dan meskipun ada api, saya merasa hutan ini mengelilingi saya dengan cara yang semakin menakutkan. Saya merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengintai saya, tetapi setiap kali saya berbalik, saya hanya melihat bayangan pohon yang bergoyang diterpa angin. Perut saya terasa kosong, lapar. Saya membuka ransel saya dan mencoba memeriksa sisa makanan yang saya bawa, namun hanya ada beberapa potong roti yang sudah agak keras. Saya makan sedikit, berusaha menahan rasa lapar, tetapi makanan itu tidak cukup. Tubuh saya semakin lemah, dan rasa dingin semakin menyelimuti saya. Hujan mulai turun lagi, meskipun tidak deras. Air hujan membasahi tubuh saya, dan saya merasakan kelembapan yang semakin menambah rasa dingin. Saya merapatkan tubuh saya ke api, berharap bisa mendapatkan sedikit kehangatan. Suasana malam semakin sunyi, hanya ada suara gemericik air dan suara api yang cerakling. Namun, di tengah keheningan itu, saya mulai mendengar suara-suara aneh seperti langkah kaki yang pelan, suara bisikan yang datang dari kejauhan. Saya mencoba menenangkan diri, berpikir bahwa itu hanya suara hutan, tetapi perasaan bahwa saya diawasi semakin kuat. Rasa takut mulai menggumpal di dada saya. Saya menutup mata dan mencoba tidur, namun setiap kali saya mulai tertidur, saya terbangun dengan rasa cemas yang tajam. Mimpi-mimpi buruk mulai datang. Saya bermimpi tentang sosok yang mengejar saya di hutan, sosok gelap yang wajahnya tidak bisa saya lihat dengan jelas, hanya bayangan yang melayang. Dalam mimpi itu, saya berlari, berusaha menghindar, namun sosok itu selalu ada di belakang saya, semakin mendekat. Saya terbangun setiap kali mimpi itu datang, tubuh saya berkeringat dingin. Saya tidak bisa tidur lebih dari beberapa menit sekaligus. Setiap kali saya merasakan mata saya mulai terpejam, rasa takut itu kembali menghantui saya, dan saya pun terbangun dengan terengah-engah. Saya menyadari bahwa saya tidak bisa tidur sama sekali. Rasa takut, lapar, dan dingin telah menguasai tubuh dan pikiran saya. Saya terjaga sepanjang malam, hanya duduk di samping api, menatapnya dengan mata lelah, berharap pagi segera datang. Akhirnya, setelah berjam-jam terjaga dalam kegelapan, fajar mulai menyingsing. Suara burung mulai terdengar, dan cahaya matahari yang pertama menembus pepohonan. Saya merasa lelah sekali, tetapi lega karena malam yang penuh ketegangan akhirnya berlalu. Saya memutuskan untuk melanjutkan perjalanan, meskipun tubuh saya terasa berat dan lelah. Sekitar pukul 10 pagi, setelah beberapa jam berjalan dengan lesu, saya melihat seorang pria di kejauhan. Ia berjalan di antara pepohonan, membawa tas besar di punggungnya, dan tampaknya sedang memetik tanaman liar. Saya merasa ragu, tetapi saya memutuskan untuk mendekat. Ketika saya semakin dekat, pria itu melihat saya dan tersenyum. Saya merasa sedikit tenang, tetapi juga masih waspada. Ternyata pria itu sedang mencari ramuan herbal di hutan, dan setelah mendengar cerita saya tentang keadaan saya yang tersesat, dia menawarkan untuk membantu saya keluar. Saya merasa sangat bersyukur, tidak tahu harus berkata apa. Tanpa ragu, saya mengikuti pria itu, yang tampaknya sudah sangat familiar dengan hutan ini. Kami berjalan bersama selama beberapa jam, dan akhirnya tiba di sebuah desa kecil di tepi hutan. Saya merasa seperti beban yang sangat berat telah terangkat dari pundak saya. Setelah berterima kasih kepada pria itu, saya tahu bahwa saya akhirnya selamat dari hutan yang penuh misteri ini. Pesan moral, hutan memiliki kekuatan yang tak terduga dan seringkali menyembunyikan bahaya yang tak terlihat. Penting untuk selalu menghormati alam dan tidak menganggap enteng perjalanan ke tempat yang belum kita kenal. Ketika menghadapi ketidakpastian, jangan ragu untuk mencari bantuan dan tidak menyerah meski dalam keadaan paling sulit. Kesimpulan,
Cerita ini mengingatkan kita akan pentingnya kehati-hatian saat memasuki wilayah yang tidak kita pahami sepenuhnya. Hutan terlarang bukan hanya menantang fisik, tetapi juga mental dan emosional. Dengan tekad dan bantuan dari orang lain, kita bisa menemukan jalan keluar dari kegelapan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Dukung kami dengan menekan tombol lonceng agar selalu mendapat pemberitahuan terbaru. Bagikan cerita ini ke teman-temanmu dan mari nikmati kisah-kisah seru bersama.